Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Ya, selamat pagi pendengar setia dari Makassar dimanapun Anda berada, salam sejahtera. Kita berjumpa kembali pagi ini dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Saya Alfian yang menemani Anda sampai pukul 10 pagi di RRI Pro 1 Makassar. Nah, pagi ini seperti yang telah dibahas tadi dalam opini publik, ya, kita bahas mengenai Perumda Air Minum Makassar. Tunggak tagihan air, denda menanti. Tunggak tagihan air, denda menanti. Nah, denda pendengar ini merupakan sebuah punishment ya yang diberikan apabila kemudian telat dalam melakukan kewajiban. Jadi kewajiban harusnya ini berimbang dengan hak begitu ya. Nah, begitu pula kemudian PDAM atau sekarang ini sudah jadi Perumda, perusahaan daerah air minum yang akan menaikkan tarif denda kepada para pelanggan yang telat membayar air. Nah, lalu sejauh manakah kemudian kebijakan ini nanti diambil oleh Perumda Air Minum Makassar. Nah, dan banyak tadi harapan kemudian dari masyarakat ya. Bisa saja kemudian dari Perumda Air Minum menaikkan denda begitu. Tetapi kemudian bagaimana juga Perumda Air Minum ini lebih berinovasi supaya masyarakat lebih mudah untuk membayar tagihan rekening air mereka ya. Nah, artinya mungkin ini tidak perlu masyarakat sampai mengunjungi outlet-outlet tertentu untuk membayar tagihan. Cukup dengan mungkin melakukan inovasi teknologi. Nah, ini akan lebih mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran. Nah, langkah apakah kemudian yang akan dilakukan oleh Perumda Air Minum Makassar? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Rusli, Kepala Wilayah Pelayanan 1 Perumda Air Minum Makassar. Pak Rusli, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam dan selamat pagi, Pak. Ya. Sehat-sehat Pak Rusli? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Oke, baik Pak Rusli. Makassar atau PDAM dulunya Pak ya, sekarang sudah berevolusi jadi Perumda, perusahaan daerah Bapak, begitu betul ya? Iya. Oke. Iya, jadi memang 2 tahun lalu kalau saya salah itu kita sudah ada perubahan status perusahaan dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum. Perusahaan umum. Oke. Iya. Baik. Nah, sebelum saya masuk terkait dengan denda ya, rencana dari Perumda atau perusahaan umum air minum Makassar ini untuk menaikkan tarif atau denda ya bagi pelanggan yang telat membayar. Nah, mungkin bisa disampaikan dulu Pak Muhammad Rusli, bagaimana kemudian upaya dari Perumda Air Minum Makassar untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan-pelanggannya. Silakan Pak. Ya Pak. Baik. Terima kasih. Jadi memang beberapa inovasi yang dilakukan oleh manajemen
Iya, betul. Betul. Iya. Iya. Untuk memberikan jaringan pengantar air ke daerah-daerah yang kekurangan air itu, sehingga kita mendekatkan kepada air itu, kita dekatkan kepada masyarakat pelanggan yang selama ini untukannya untuk daerah-daerah seperti daerah Sultan Abdullah yang memang selama ini sangat kekurangan air, kemudian daerah belakang Penampu, Jalan Indah dan sekitarnya, Pak. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan saya masuk dalam topik terkait dengan rencana untuk menaikkan denda. Ini apa sih sebenarnya latar belakangnya nih, Pak Rusli, ya? Rencana dari Perumda Air Minum Makassar untuk menaikkan denda bagi mereka yang menunggak tagihan ini, Pak. Ya, jadi sebenarnya begini, Pak. Kalau kita berbicara masalah denda ini sebenarnya sesuatu sebenarnya yang tidak perlu kita permasalahkan. Sebab denda itu meskipun berapa tingginya, itu tidak akan berarti kalau pelanggan itu rajin membayar. Betul. Membayar tepat waktu sebenarnya. Nah, kenaikan denda ini sebenarnya itu kita pikirkan, manajemen memikirkan itu karena memang masih banyak kita punya pelanggan-pelanggan itu yang tidak disiplin dalam melakukan pembayaran rekening air tepat waktu. Beda seperti PLN. PLN itu kan pelanggan itu rata-rata tidak mau menunggak. Dia rajin membayar. Kalau PDM ini beda. Bahkan dia kebalikan dengan PLN. Kalau kita ini kalau pelanggan itu kita tidak turun tagih, itu pelanggan enggan untuk datang sendiri ke loket untuk membayar. Sehingga wacana yang kita buat ini untuk menaikkan sedikit tarif ini supaya pelanggan itu lebih bisa disiplin, termotivasi untuk datang ke loket membayar rekening air tepat waktu. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa dulu pembayar rekening air itu jatuh temponya sampai dengan tanggal 25. Sampai tanggal 25. Nah, sekarang ini kita rubah hanya sampai dengan tanggal 20. Jadi mengikuti PLN begitu, Pak, ya? Kalau membayar rekening listrik bisa juga langsung bersamaan membayar rekening airnya, Pak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana sistem pembayaran untuk tagihan rekening air ini begitu? Karena PLN kan boleh dikatakan masyarakat sudah lebih mudah untuk membayar, boleh lewat rekening, bahkan lewat smartphone mereka pun boleh. Ini kan lebih memudahkan mereka tanpa perlu datang ke loket-loket begitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kemudian, mengapa kemudian ini pihak dari Perumda Air Minum Makassar tidak berupaya untuk melakukan inovasi-inovasi seperti itu begitu, supaya masyarakat lebih mudah dalam melakukan pembayaran rekening air mereka, Pak Rusli? Ya, Pak. Pak. Jadi seiring dengan kenaikan denda dan perubahan jadwal pembayaran ini, memang sebenarnya PDAM itu sudah menyiapkan juga langkah-langkah untuk mempermudah pelanggan agar pelanggan meskipun tidak ke loket ke loket PDAM itu bisa membayar dari rumahnya. Jadi kita memang sudah siapkan ada beberapa provider yang kita kerjasama, itu termasuk diantaranya seperti GoPay, Shopee, Link Aja, dan beberapa bank-bank mitra kita yang langsung bisa kita transfer ke sana atau melalui ATM bisa.
Jadi sebenarnya banyak kemudahan yang kita sudah berikan dan bukan pada saat naiknya ini denda itu kita sebenarnya sudah lama. Cuma mungkin masyarakat tidak tersesuai baik lah. Ini kita punya program sehingga masyarakat belum tahu sampai sekarang ini. Bahkan Indomaret bisa Pak, Indomaret. Oke, Indomaret, Alfamaret bisa, kantor pos bisa. Iya. Jadi tidak terfokus pada loket-loket tertentu yang sudah ditentukan oleh Perumda Air Minum Makassar begitu Pak Rusli ya? Sebenarnya Pak, jadi memang ini yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat karena kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran ini tidak perlu lagi kita keluar rumah. Saya baru-baru ini Pak, sebagai contoh, saya di Sungai Cirekang Pak, malam-malam saya didatangi sama SPG-nya Link aja, dia yang mendownload malah di HP saya Pak. Dia tidak tahu dan saya pegawai PDAM Pak. Dia mendownload ini, katanya bisa bayar PDAM, bisa bayar apa saja melalui Link aja. Ini kan kemudahan sebenarnya. Jadi dari rumah kita sudah bisa melakukan dan saya coba Pak, memang tidak terlalu sulit lah di dalam menggunakan aplikasi ini. Jadi sudah bisa sebenarnya juga lewat online begitu Pak ya, karena segala sesuatunya sudah dimudahkan. Tinggal bagaimana kemudian masyarakat ini yang memanfaatkan teknologi dan kemudahan-kemudahan tersebut untuk melakukan kewajiban mereka membayar tagihan air. Betul Pak. Baik. Betul Pak. Cuman saya biasa kalau ketemu dengan pelanggan itu biasa menyampaikan ini Pak, karena saya ini meskipun saya di wilayah saat ini sering juga turut Pak ke pelanggan. Mensosialisasikan ini masalah kemudahan pembayaran. Cuma biasa juga ada beberapa segelintir masyarakat bahwa saya tidak tahu menggunakan ini setiap. Itulah yang kendala sebenarnya di lapangan. Tapi kalau berbicara kemudahan sebenarnya PDAM sudah siapkan semua Pak. Jadi sudah disiapkan semua PLN dan sebenarnya ini boleh dikatakan memajukan tanggal jatuh tempo sampai tanggal 20 ini supaya lebih memudahkan ketika masyarakat bayar rekening listriknya sekalian juga bayar rekening air tak begitu Pak ya? Iya, betul sekali. Ya, karena kan ini juga sebenarnya perubahan itu kita juga tangkap dari masyarakat sebenarnya. Dari masyarakat. Jadi perubahan itu juga sebenarnya sebahagian daripada permintaan masyarakat agar tidak terlalu merepotkan. Kalau dia datang ke loket misalnya membayar rekening listrik gimana, jadi sudah bisa langsung bersamaan membayar rekening air. Tapi sebenarnya meskipun tidak dirubah sampai dengan tanggal 20, tanggal 25 juga bisa kalau mau disiplin dalam melakukan pembayaran Pak. Karena ini kan jatuh tempo, ini hanya waktu saja. Ini mungkin sudah menjawab tadi ya beberapa dari masyarakat ya yang dari tadi Pak, kami jam 7 sudah membuka opini begitu ya masyarakat untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Banyak yang masuk terkait tadi dengan pertanyaan pertanyaan kenapa kemudian itu dimundurkan sampai dengan tanggal 20. Nah, ada penelpon juga ingin masuk kembali, mungkin nanti kita terima 3621853. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dari siapa di mana Pak? Haji Nurdin di Jalan Tarakan. Jalan Tarakan, Pak siapa? Ya, Haji Nurdin. Haji Nurdin, silakan Pak. Kalau mau naik tarif, kalau saya bukan tarif yang naik Pak ya, dendanya dinaikkan. Ya. Bukan tarif yang dinaikkan, denda. Bukan tarif. Ya. Dendanya. Kalau kita lama membayar ini agak tinggi dendanya. Jadi untuk mendisiplinkan pelanggan PDAM. Jadi begini Pak. Ya. Pelayanannya kepada pelanggan yang diutamakan. Karena kita ini pelanggan cuma butuh airnya. Ya. Bukan pajangan meter. Iya kan? Ya. Saya Pak ini 2020 mulai bulan Juni sampai Februari pemakaian tidak ada. Baru ini 2 bulan ada 1. Itu pun 1 hari dapat 1 ember. Dibedakan Pak. Ke timur. Yang ke timur itu ke timur. Alasannya tidak ada air kalau musim kemarau. Saya dapat di sana Pak, masih Tabahu Mas Pak Idris, Idris Tahir, waktu digali itu di Pasar Raya. Saya bilang Pak, bahwa begini katanya tidak ada air.
dibedakan Pak, karena di sana di Timah tarifnya tinggi. Kita di sini kasih minum saja tidak cukup untuk 1 bulan. Bagaimana mau dapat 1 ember? Minum saja tidak cukup. Baik. Baru airnya lagi biasa putih, cair sabun. Oke. Apa dibilang Pak Ibu sudah bilang susah didapat Pak karena tenggelam pipanya, namun tenggelam pipanya tidak ada. Ya tidak ada usaha untuk mencari. Iya. Jadi itulah air kotor yang dibayar. Saya terus terang saja. Baik. Kotor yang dibayar setiap bulan. Oke. Nah, ini Pak baru 2 bulan saya dapat 1 bibit 1,5 meter. Iya. 6 bulan ke depan itu nol semua. Baik. Mohon ditanggapi. Itu saja Pak. Jadi kalau bisa kalau begini, ke lapangan melihat situasi pelanggan. Iya. Jangan cuma menerima laporan. Iya. Ya saya minta didatangi di lokasi. Iya. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Nurdin ya. Ya. Dari Terima kasih. Jalan Tarakan ini Pak Rusli, Pak Nurdin ya. Katanya ini mereka sangat sulit. Mungkin sudah mendengarkan tadi pertanyaannya Pak ya? Keluhannya? Iya. Oke, Pak Rusli saya dengarkan satu lagi penelpon Pak ya, satu lagi. Baik. Bisa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Idam. Alfian di Makassar sekarang di Pro 1 ya. Iya, halo. Dengan siapa? Ya, Pak Edi. Pak Edi, silakan Pak Edi. Iya, sebenarnya Pak Rusli ini cukup bijak juga sebenarnya. Iya. Akan tetapi juga harus lebih bijak lagi kepada masyarakat. Iya. Jujur saja Pak, ini bukan mengada-ngada. Saya di BTP di Blok A. BTP Blok A. Sudah 7 tahun. Tidak menikmati air itu selama 5 tahun itu tidak ada Pak. Oke. Yang kedua, ketika kami saya tidak putuskan juga karena saya sangat butuh. Jadi saya selama ini tergantung sama tetangga. Nah ini masalahnya Pak. Jadi saya ini sebenarnya kalau saya mau katakan bahwa tidak begitu deras. Saya sudah gunakan air bersih juga Pak. Jadi tolong Pak Rusli jangan menjadi, mohon maaf ya Pak ya. Iya. Sama-sama kepala masyarakat. Akan tetapi sikapi dulu seperti apa maksimal pelayanannya kepada masyarakat. Baik. Lalu tidak menjadi alasan itu bahwa ada jaringan begini kita mau bangun begini loh. Saya kira ada pendananya tersendiri Pak. Lalu mau dibawakan kepada masyarakat lagi. Ya tolong ini Pak khusus BTP Blok A kita sudah gunakan mesin. Yeah. Tidak akhirnya Pak nilai sih mungkin dapat kalau saya tidak dapat Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Edi dari BTP Makassar, dari Jalan Tarakan, dari Jalan BTP. Ya, dua-duanya susah dapat air begitu Pak Rusli. Mungkin bisa dijawab Pak Rusli, silakan. Iya, jadi terima kasih dan sebelumnya kami sangat memohon maaf kepada kedua pelanggan kami yang masuk tadi. Yeah. Memang PDAM tidak pungkiri bahwa ada beberapa daerah yang memang belum terlayani dengan baik. Yeah. Tapi seperti saya katakan tadi bahwa PDAM ini dengan manajemen yang ada sekarang ini tidak berpangku tangan dan melihat itu semua. Kalau daerah Tarakan ini, daerah Tarakan ini yang saya jelaskan tadi itu zona merah. Pemasangan pipa sekarang itu Pak, ya ada pemasangan pipa sekarang itu Pak yang sementara berlangsung sekarang. Itu pipa penghantar air. Jadi pipa 300 itu Pak. Pipa 300. Jadi diameter pipanya itu sekitar 30 cm. Tonggaknya. Itu penghantar air. Nantinya ini kalau ini sudah jadi Pak, kita sudah koneksi, itu nanti kita nanti lihat kita akan rekayasa bagaimana aliran air untuk daerah-daerah itu Pak. Mudah-mudahan dengan pemasangan jaringan ini bisa menjawab kelangkaan air yang ada di daerah Tarakan dan sekitarnya sampai kepada Sultan Abdullah Pak. Kemudian untuk Pak Edi di BTP Blok A. Iya, yang ada di BTP Blok A. Kita akui juga bahwa memang BTP ini juga termasuk dalam zona memang katakanlah zona merah begitu. Yeah. Tapi tidak semua juga BTP seperti itu Pak. Karena memang ini tergantung sangat dipengaruhi oleh kondisi teknis yang ada di daerah itu Pak. Kemudian apa langkah yang dilakukan oleh PDAM? Sebenarnya
tahun ini sebenarnya kita berencana untuk membangun satu instalasi di daerah Buntusuk, Pak, di daerah belakang Tamalan Rea. Cuma dengan adanya program pemerintah provinsi, Pak, untuk membangun satu instalasi Mak Minasata yang ada di berdampingan dengan kita punya instalasi 5 Sombo Opu di Batang Taluku, Pak. Itu kita urungkan, Pak. Kita urungkan karena nantinya itu Mak Minasata yang akan dibangun oleh provinsi ini juga PDM mendapat jatah air dari situ, Pak. Sehingga jatah air yang kita nanti tarik dari IPA Mak Minasata ini, Pak, itu nanti kita tembakkan semua ke Pak. Tembakkan semua ke Tamalan Rea. Nah, ini progresnya mungkin berjalan itu kalau misalnya proyek ini tidak ada hambatan itu direncanakan tahun 2023, Pak. Itu sudah berfungsi dan insya Allah kalau ini berfungsi, Pak, insya Allah untuk kawasan Tamalan Rea dan sekitarnya ini sudah bisa terjawab itu masalah tidak dapat airnya, Pak. Insya Allah, Pak. Iya. Itu khusus untuk wilayah Tamalan Rea nanti begitu, Pak, ya? IPA Mak Minasata. Tamalan Rea dan sekitarnya. Tamalan Rea dan Pak. sekitarnya. Jadi kita dapat jatah 600 liter, ya. Mungkin secara keseluruhan mungkin Biringkanaya, karena kan ini Biringkanaya banyak yang mengeluh juga Biringkanaya ini, Pak. Iya, termasuk, Pak. Jadi pokoknya kawasan utara kota namanya. Utara kota. Kawasan utara kota itu insya Allah kita akan penuhi kebutuhan air bersih ini, mudah-mudahan kalau ini bisa terlaksana sesuai dengan rencana, Pak. Jadi sabar-sabar mikir dulu, Pak Edi, ya. Iya. Satu penelpon lagi, Pak, ya. Itu rencana progresnya itu 2023, Pak. Baik. Kita ini. Baik. Satu penelpon lagi, Pak. Saya buka. Pak Edi. Ya, jadi menurut Rusli ini nanti 2003 baru warga BCP Beloa baru bisa minum, ya. Kasihan dong kita. Jadi terakhir saja, Pak. Apa antisipasi awal dulu supaya bisa minum air dulu. Antisipasi awal. Menunggu 2003 mati gitu. Itu, Pak. Bagaimana Baik. Begini, Pak. Baik, Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Edi, ya. Kita langsung kasih saja, menjawab. Pak. Silakan, Pak. Begini, Pak. Memang bagi pelanggan-pelanggan kita yang tidak mendapatkan suplai air itu supaya bisa minta, Pak. Bisa minta kita antarkan melalui tangki, Pak. Jadi kita memang siapkan itu untuk daerah-daerah zona merah itu, Pak. Tangki. Jadi ini siapkan mobil-mobil armada tangki, Pak, untuk disuplai melalui mobil tangki, Pak. Yang penting dia melapor ke kantor wilayah, Pak, nanti diberikan, Pak. Itu kantor wilayah di bagian Tamalan Rea itu di mana itu, Pak? Pak, di daerah Tamalan Rea Raya, Pak. Jalan Tamalan Rea Raya. Iya. Jadi Pak Edi sabar-sabar Miki, kalau mungkin kurang air bisa minta lewat lewat mobil tangki, Pak, ya. Mobil tangki. Mobil tangki nanti dilayani sama mobil tangki, Pak. Oke. Baik. Ya, mungkin terakhir ini Pak Rusli, karena saya akan harus akhiri sesi dengan Pak Rusli, mungkin ditambahkan lagi nih, Pak, ya, kepada pelanggan-pelanggan kita yang banyak ini berteriak, termasuk Pak Edi tadi yang minta air begitu, ya. Ya, mungkin disampaikan begitu rencana ke depan, Pak, begitu yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Makassar. Sebenarnya begini. Iya, Pak. Sebenarnya begini, Pak. Jadi itu tadi yang saya sampaikan itu, bahwa itu adalah solusi yang kita akan berikan kepada pelanggan kita yang memang selama ini kekurangan air. Tetapi dengan kenaikan tarif, kenaikan denda yang ada ini, Pak, sebenarnya kalau pelanggan-pelanggan kita yang misalnya tidak betul-betul tidak dapat air, itu sebenarnya bisa meminta untuk diputus sementara. Begitu. Dan itu pada saat air lancar, Pak, itu kita buka kembali, dia tidak membayar administrasi. Dia gratis, Pak. Ya, untuk kenapa? Ini seiring dengan kenaikan denda ini kan banyak juga pelanggan bilang, saya tidak mau bayar karena airmu tidak ada. Yang saya bayar adalah air. Tapi secara aturan meskipun tidak ada air, ada biaya beban di situ, Pak. Administrasi, ya, yang harus dibayar pelanggan. Ya, sehingga untuk memutus ini, Pak, dan kenaikan denda ini kalau dia tidak bayar, kan ini kok misalnya R4, Pak, ini kan 35.000, Pak. Itu kalau bertumpuk kan ya lumayan juga, Pak, sebenarnya. Sehingga di dalam pelaksanaan kenaikan denda ini juga diberikan tawaran kepada pelanggan untuk bisa menutup sementara dia punya sambungan air, Pak. Ini satu lagi pertanyaan nih, Pak, ya. Dibuka kembali itu gratis, Pak. Ya, ada satu pertanyaan juga ini tadi dapat opini publik masyarakat bertanya kemudian mungkin PDAM apakah kami membayar ini air yang keruh, air yang bau, apalagi air yang
bau kaporitnya sangat menyengat sekali begitu Pak. Apakah ini yang mau kami bayar? Sebenarnya begini Pak. Iya, iya. Sebenarnya begini. Kalau pembayaran rekening air yang ada di PDM itu kan kita hanya berdasar pada angka meter saja yang ada di rumah. Karena itulah menjadi acuan kita. Begitu. Oke. Nah, kalau terjadi misalnya ada airnya kualitas air apa itu segera kita laporkan. Ya, kualitas itu segera kita laporkan ke PDAM supaya PDAM bisa melakukan tindakan, Pak. Seperti itu. Jangan karena kita menerima air kotor ya kita tidak mau bayar. Menerima kemudian kita bayar. Jangan, Pak. Ya, jangan, Pak. Kita lapor ke PDAM supaya kita bisa mengambil tindakan. Kemudian yang kedua, Pak, kalau air itu berbau koporit sampai di rumah, Pak, itu gas klor sebenarnya, Pak. Itu sebenarnya kalau menurut saya, Pak, bagus Pak, karena bau kaporit itu gas klor itu Pak yang membunuh bakteri-bakteri yang ada dalam air, dan itu tidak terlalu membahayakan terhadap kesehatan Pak. Kalau dia masih bau-bau Pak, begitu. Oke, baik. Ya, jadi PLN terus berupaya untuk meningkatkan. Jadi kalau ada yang seperti itu airnya kotor, langsung lapor saja ya. Iya. Langsung lapor Pak, kita tindaki Pak. Baik. Baik Pak Rusli, terima kasih banyak atas waktu tak bersama RRI pada pagi hari ini Pak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Perumda Air Minum Makassar terus meningkatkan pelayanan, terus meningkatkan kualitas airnya, dan masyarakat bisa semua nanti bisa mendapatkan yang namanya air bersih dari Perumda Air Minum Makassar. Terima kasih Pak Rusli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, saya sudah bersama dengan Pak Rusli ya, Kepala Wilayah Pelayanan 1 Perumda Air Minum Makassar ya. Jadi sabar-sabar mikir dulu, itu mungkin yang saya tangkap tadi, dan kemudian upaya dari Perumda Air Minum Makassar ini untuk menaikkan denda. Nah, itu sebagai bagian untuk lebih mendisiplinkan pelanggan ya. Nah, tetapi pelanggan juga tadi ini sudah diwakili dari beberapa pendengar tadi mengatakan bahwa ada alasan kenapa tidak mau membayar, karena air tidak mengalir ya. Kemudian juga kualitas airnya yang kurang bagus ya. Nah, jadi ini akan menjadi bahan masukan. Kalau kualitasnya kurang bagus, silahkan katanya lapor di bagian pelayanan di PDAM ya, bukan tidak mau jangan dengan tidak membayar tagihan air tak. Nah, jadi intinya seperti itu, nanti akan diperbaiki kalau mungkin ada airnya yang kotor, yang keruh begitu. Ya, baik pendengar, kita rehat dulu sebentar, saya kembali dengan narasumber berikutnya, pengamat kebijakan publik, bagaimana melihat rencana dari PAM ya, dari Perumda Air Minum Makassar menaikkan harga ataupun juga menaikkan tarif denda bagi para pelanggannya. Sudah rasionalkah, sudah seiringkah dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Perumda Air Minum Makassar? Tetap bersama RRI Pro 1 Makassar. Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar untuk suasana pagi hari ini. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kita lanjutkan dengan narasumber yang kedua, Bapak Profesor Dr. Faisal Halim, pengamat kebijakan publik. Bagaimana beliau menilai kebijakan dari Perumda Air Minum Makassar yang menaikkan denda bagi pelanggan yang telat membayar. Apakah ini kemudian sudah seiring begitu ya dengan bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat? Banyak masyarakat mengeluh, saya tidak mau bayar karena saya tidak mau bayar air kotor, saya tidak mau bayar karena airku tidak mengalir. Nah, itu jawaban dari masyarakat tadi, dan juga sudah dijawab, diberikan jawaban tadi oleh Pak Muhammad Rusli, Kepala Wilayah Pelayanan 1 Perumda Air Minum Makassar. Saya bersama dengan Bapak Profesor Dr. Faisal Halim. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Prof, pelanggan PDAM juga Pak Prof? Oh iya, sebagai warga kota Makassar yang punya rumah di Makassar, iya, kita nikmatilah pelayanan dari PDAM. Baik. Ini rencananya PDAM kasih naik denda Pak ya, kalau telat membayar. Nah, masyarakat ini banyak alasannya tidak mau membayar. Katanya mereka tidak mau membayar karena biasa airnya kotor begitu ya. Tidak mau membayar karena air tidak mengalir begitu. Apa yang mau dibayar kalau air tidak mengalir? Itu dia. Bagaimana mungkin Pak Prof melihat kebijakan dari
Perumda Air Minum Makassar ini ya di tengah begitu banyak pelayanan-pelayanan yang masih dirasakan kurang oleh masyarakat dengan kebijakan menaikkan denda untuk mendisiplinkan para pelanggan-pelanggannya. Ya baik, kita meyakini dan memahami bahwa keinginan daripada PDAM untuk menaikkan, jadi ada perubahan ya. Jadi perubahan tanggal batas akhir pembayaran. Yang kalau dulunya itu berakhir pada 25, itu dimajukan ya ke tanggal 20 3 bulan. Dengan akumulasi denda-denda yang telah ditetapkan pada SK Direksi nomor 59 2021. Mulai dari 20.000 paling rendah, kemudian 10% dari rekening yang bagi niaga ya 3 dan 4. Betul. Nah, kalau persoalan ini kita coba ajukan kepada masyarakat, maka terjadi kontroversi. Betul. Terjadi kontroversi, itu pasti. Kenapa kontroversi? Karena kita tahu PDAM ini, perusahaan daerah air minum ini, khusus untuk Kota Makassar itu, kira-kira kalau kita coba telisik pengaduan terhadap keluhan pelayanan PDAM itu ratusan setiap hari. Betul. Ya. Kalau ratusan setiap hari pengaduan, itu berarti pelayanan itu belum maksimal. Seandainya, ini kita berandai, seandainya ada intensitas penurunan keluhan pelanggan, itu bisa memungkinkan itu jalannya mulus untuk perubahan terhadap tagihan dan perubahan kenaikan denda. Tetapi kalau masih akumulasi keluhan itu masih tinggi, baik dari segi kemacetan, baik dari segi kualitas air, airnya kotor dan sebagainya, itu pertanda bahwa alergi masyarakat itu kalau dinaikkan. Itu otomatis. Nah, PDAM terus perusahaan daerah juga dia memiliki itikat baik ya, bahwa kalau saya naikkan dendanya ini terjadi kedisiplinan pembayaran pertama mungkin ya. Terus yang kedua, kita akan tingkatkan pelayanan. Kan baru mau keinginan kan? Dengan memperbaiki. Tetapi jangan lupa, masyarakat itu dewan juri yang tidak dilantik. Dewan juri. Betul. Dia bisa menilai apa saja yang selama ini yang dimainkan oleh perusahaan daerah air minum, kan? Jadi menurut saya, timing untuk menaikkan ini kurang tepat. Timingnya. Idenya oke. Tetapi timingnya itu menurut saya belum tepat, apalagi dalam suasana pandemik. Betul. Ini memiliki sebuah keterkaitan ya yang signifikan. Mau menaikkan dalam suasana pandemi, yang kedua mau menaikkan dalam suasana pelayanan yang belum begitu prima. Sehingga nanti resistensi penolakan tinggi. Itu pandangan saya. Ini kan cukup banyak ini ya. Alasan tadi PM bahwa saat ini pihaknya berupaya untuk terus melakukan pembenahan, termasuk untuk menambah kapasitas produksi air begitu untuk para masyarakat. Bagi masyarakat yang selama ini belum merasakan ataupun yang sering tersendat-sendat airnya, terutama yang berada di Kecamatan Biringkanaya dan beberapa tempat-tempat lainnya yang berada di Kota Makassar, juga di Kecamatan Manggala yang mungkin letak geografisnya yang agak tinggi, itu yang menjadi alasan kemudian bagi Perumda Air Minum Makassar, sehingga mengalami kendala-kendala yang dikeluhkan oleh masyarakat tadi, Pak Prof. Itu argumentasi. Itu adalah alasan rasional dari pihak PDAM. Pasti. Tetapi apakah tidak ada jalan lain yang dicari, yang ditemukan oleh perusahaan daerah air minum ini, selain belum menaikkan itu? Jadi bagaimana dia, istilahnya begini, berikan yang terbaik agar supaya rakyat mau memberikan yang terbaik. Betul. Kalau Anda meminta yang terbaik, lalu pelayanan baru direncanakan, maka resistensi akan muncul itu. Karena apa? Ketidakpercayaan itu. Jadi kalau saya, obati ketidakpercayaan masyarakat itu dengan memberikan pelayanan terbaik.
karena kita lihat ya, kalau kita lihat di Makassar ini, kalau hasil survei saya itu yang pipa-pipa yang banyak bocor itu kan peninggalan Belanda itu. Ah, betul. Itu juga diakui oleh pihak dari Perumda Air Minum Makassar. Mereka masih banyak menggunakan pipa-pipa dari zaman Belanda begitu. Bayangin Pak, itu Belanda itu berapa tahun loh. Iya kan? Nah, sekarang ini apalagi banyak kebocoran kan. Kemudian air baku yang bagaimana caranya air baku ini diolah menjadi air bersih. Nah, kalau saya lakukan pembenahan internal, minta bagaimana DPR memberikan anggaran untuk APBD, atau minta pinjaman untuk memperbaiki semuanya itu, baru lakukan untuk pemberian, setelah memberikan yang terbaik pelayanan, kenaikan, dan itu akan pasti bayar. Kenapa? Ada kepuasan. Jadi yang mahal di sini kepuasan. Nah, kalau mau berhasil terhadap kebijakan itu, berikan kepuasan dulu, baru naikkan. Nah, itu saya kira semua masyarakat akan mendukung. Jadi istilah saya, berikan yang terbaik bila Anda ingin meminta yang terbaik dari masyarakat. Ya, mungkin masyarakat merasa belum mendapatkan yang terbaik sehingga mereka keberatan ketika ada denda-denda lagi. Indikatornya jelas, Pak, yaitu banyaknya keluhan diajukan baik melalui internet, baik 212, tetap 12, ya kan? Baik melalui WhatsApp, media sosial. Itu indikator bahwa keluhan terlalu banyak. Nah, kalau keluhan terlalu banyak berarti pelayanan kurang baik. Jadi mau dibola apapun ceritanya, indikasinya adalah kalau banyak keluhan itu berarti pelayanan belum prima itu. Kita tahu Pak Prof bahwa sektor air bersih ini kan merupakan bentuk pelayanan publik yang sebetulnya tidak boleh ditawar-tawar. Perlu juga, bagaimana kemudian kinerja dari Perumda Air Minum Makassar ini tergantung juga bagaimana goodwill dan political will pemerintah Kota Makassar dan juga DPRD Kota Makassar dalam memberikan dukungan penuh terkait mungkin juga dukungan anggaran kepada Perumda Air Minum Makassar untuk terus memaksimalkan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anda melihatnya seperti apa Pak Prof sejauh ini? Ya, saya ini warga BTP ya. Warga BTP. Tadi warga BTP menelpon saya, belum pernah, sudah beberapa tahun di Blok A ini belum pernah dapat air katanya. Iya, benar Pak. Benar. Belum lagi kotor, belum macet. Aduh, luar biasa itu Pak. Jadi jangan, tapi saya kira PDAM paham itu. Karena semua keluhan-keluhan itu kan ditampung oleh humas itu. Pasti ditampung itu. Saya kira, kalau saya sarankan, jangan dulu berkiblat pada meminta masyarakat. Tapi cari solusi. Solusinya kepada APBD, minta DPR menaikkan anggaran, atau bentuk pinjaman, pinjaman lunak. Dan saya kira kalau sudah dilakukan usaha itu, lalu berikan yang terbaik, dan apapun yang diminta oleh pemerintah ketika terbaik pelayanannya, masyarakat akan ikut. Ini pasti banyak resistensi, Pak. Karena pelayanan nggak maksimal. Yang ketiga, suasananya pandemik. Betul. Itu masalahnya itu. Nah, jadi upaya kemudian pembenahan yang harus dilakukan oleh Perumda Air Minum Makassar ini harus revolusioner begitu Pak ya, besar-besaran ya, karena ini kan begitu banyak keluhan yang ada saat ini dari masyarakat. Oh iya, tidak boleh emosional ini, tidak boleh pelan-pelan ini. Pelan-pelan. Kalau mau berikan yang terbaik, tetapi persoalannya adakah kekuatan yang dimiliki oleh PDAM untuk melakukan revolusioner? Yang pertama adalah kekuatan SDM-nya mungkin oke. Tapi jangan lupa teori implementasi dari berbagai pandangan ahli itu menunjukkan bahwa SDM tidak hanya orangnya, tapi juga pendukungnya itu. Sarananya. Karena ini perusahaan umum milik pemerintah Kota Makassar, nah tentunya terpulang lagi kepada pemerintah Kota Makassar untuk memberikan political will, goodwill, betul ya, terkait juga penyertaan modal daerah, mungkin ini perlu ditingkatkan juga itu. Itu yang paling pokok. Jadi jangan dulu meminta kepada rakyat.
maksimalkan kekuatan internal kan. Oke. Ini pemerintah kota punya ini, dan ini mau metropolitan loh, jangan zaman Belanda dipakai. Gitu Bang. Oke, baik. Terakhir Pak Prof, mungkin ada harapan-harapan himbauan Anda juga selaku pelanggan Perumda Air Minum Makassar ini, apa yang mungkin perlu dibenahi oleh Perumda Air Minum Makassar supaya kualitas layanan ini terus meningkat kepada masyarakat? Yang pertama adalah evaluasi kembali semua pipa-pipa itu. Ya. Satu, data identifikasi betul yang mana. Yang kedua, di mana pipa bocor itu dievaluasi, dicari identifikasi, dipetakan itu. Yang ketiga, cari modal, lakukan pendekatan dengan DPR, pinjaman lunak, cari kebijakan dan sebagainya. Itu dulu. Jangan dulu masuk kepada rakyat, karena rakyat sudah lelah itu. Sudah lelah ya, sudah tertindas dengan pelayanan yang kurang baik, air yang macet, air kotor, macam-macam kan. Dan itu bukan 1-2 kecamatan Pak, banyak kecamatan. Dan itu kalau banyak kecamatan itu ratusan ribu orang itu. Betul. Ya, karena itu kalau saya balik dulu kepada internal, jangan libatkan dulu. Kan ini kan pasti ada analisis SWOT-nya kan, strength, weaknesses, opportunity dan threats-nya itu kan, pasti sudah dilihat. Tetapi jangan cenderung pada jangan cenderung pada masyarakat dulu, internal dulu dibenahi. Kalau sudah baik internal, kemudian dana ada, perbaikan sana sini sudah ada, baru go minta masyarakat berpartisipasi. Kalau tidak, resistensinya akan banyak itu. Betul. Dan meskipun ini dipaksa, jangan lupa rakyat akan melakukan perlawanan seandainya ini dipaksakan. Baik, Bapak Prof. Saya berharap PDAM bekerja yang terbaik, to do the best, berikan yang terbaik supaya masyarakat percaya pada perusahaan daerah air minum. Baik, Pak Profesor Dr. Faisal Halim, terima kasih atas ulasannya, terima kasih banyak atas analisanya. Semoga bermanfaat. Saya yakin tadi ini masih monitor ya, narasumber yang pertama tadi dari PDAM atau Perumda Air Minum Makassar. Masukan yang sangat reformis sekali. Terima kasih banyak Pak Prof. Faisal Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pendengar, Bapak Profesor Dr. Faisal Halim, pengamat kebijakan publik, sangat masuk akal sekali masukannya, menarik sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan juga bagi PDAM, terutama bagi pemerintah Kota Makassar yang merupakan pemegang saham terbesar dari Perumda Air Minum Makassar, bagaimana memberikan goodwill, political will untuk terus meningkatkan pelayanan bagi PDAM Makassar. Nah, tentunya Perumda Air Minum Makassar ini tidak bisa berbuat banyak tanpa ada dukungan kuat dari pemerintah dan juga DPRD Kota Makassar. Baik. Pendengar Pro 1, saya cukupkan sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi. Anda yang sudah berpartisipasi, terima kasih banyak. Anda yang sudah bersama kami juga, terima kasih banyak. Saya Alfian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.